Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Jadi kemarin ada orang yang membahas tentang hukum operasi plastik. Nah, mereka mengatakan Islam itu nggak konsisten. Dalam satu hukum mereka mengatakan, dalam Islam mengatakan haram operasi plastik karena merubah ciptaan Tuhan. Dalam sisi yang lain, hukum Islam mengatakan boleh orang itu meneliti genetik tumbuhan dan hewan itu dirubah-rubah. Itu kan sama aja merubah ciptaan Tuhan. Nah, ini kenapa dalam hukum Islam seperti ini nih? Kalau dalam operasi plastik nggak boleh, tapi kalau merubah genetik yang merubah ciptaan Tuhan juga itu malah boleh. Kalau kita lihat ada rusa berkepala babi, kan ada tuh. Nah, itu hasil rekayasa genetik juga. Genetiknya babi digabungkan dengan rusa. Rusa genetiknya digabungkan jadi sama kambing. Jadi kambing separuh rusa ada juga. Ada sekarang genetik kucing pendek. Nah, itu ada lagi yang terbaru, hasil rekayasa genetik kucing pendek namanya. Kucing pendek itu kucing kakinya pendek. Jadi lucu. Nah, itu dirubah genetik aslinya yang tadinya tangannya kakinya panjang-panjang dirubah jadi pendek. Nah, itu hasil rekayasa genetik. Boleh. Kalau penelitian genetik itu boleh. Kalau kita lihat itu ada ikan, tahu ikan warna-warni? Nah, itu juga aslinya dirubah genetiknya. Ada ikan yang warnanya kuning, hijau, merah itu kan? Nah, itu dibuat di laboratorium itu. Aslinya nggak ada, warnanya nggak berwarna-warni kayak gitu, cuman satu warna. Cuman direkayasa genetiknya akhirnya menjadi warna-warni, banyak warna. Dijual mahal. Itu dibuat di laboratorium oleh para ilmuwan itu. Nah, itu hukumnya gimana ya? Boleh. Nah, terus kalau merubah genetik aja boleh, kenapa operasi plastik tidak boleh? Kan sama-sama merubah ciptaan Tuhan. Gimana jawabnya? Nah, perhatikan nih, biar kalian nggak sesat besok. Cara menyimpulkan hukum itu tidak mudah, tidak sesimpel yang kita pikirkan. Para ulama menyimpulkan suatu hukum, oh ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh, ini hukumnya sunnah, ini wajib dan sebagainya. Itu tidak sesimpel yang kita pikir. Kalau secara sekilas itu sama. Orang merubah ciptaan Tuhan, merubah genetik, merubah muka di operasi plastik itu kan sama merubah ciptaan Tuhan. Tapi hasil hukumnya berbeda. Sudut pandang hukumnya berbeda. Banyak sudut pandang yang harus kita lihat untuk menghasilkan sebuah hukum. Kalau merekayasa genetik dalam Islam itu hukumnya apa? Boleh. Kenapa? Karena itu untuk kebutuhan keilmuan. Islam tidak pernah menolak satu keilmuan pun kalau memang itu sebuah ilmu yang bermanfaat. Islam tidak pernah menolak modernisasi, kemodernan, teknologi, ilmu yang maju, nggak pernah. Maka rekayasa genetik boleh karena dilihat dari segi keilmuan. Itu kebutuhan untuk keilmuan, maka itu boleh. Lah kalau operasi plastik apa? Apakah untuk kebutuhan keilmuan? Enggak. Tidak untuk kebutuhan keilmuan.
Ya kalau ada orang nih, kalau ada orang kecelakaan mukanya hancur, nah itu baru boleh dioperasi plastik. Dijadi lebih ganteng, lebih cantik, boleh lebih putih. Tapi syaratnya harus apa? Kecelakaan dulu. Mbak Honda kencang-kencang, nah, nanti tabrak mobil, mukanya hancur, boleh dioperasi plastik, mukanya biar lebih bagus. Boleh. Yang nggak boleh itu orang lagi sehat-sehatnya biasa aja, tiba-tiba saya mau operasi plastik, itu nggak boleh, haram. Kenapa? Iya, nggak boleh. Operasi plastik itu haram. Nah, kenapa hukumnya haram? Pertama, karena dia merubah ciptaan Tuhan. Terus yang kedua, niatnya itu pasti untuk menarik lawan jenis. Jangankan operasi plastik ya. Jangankan operasi plastik. Perempuan itu dandan dia, pakai bedak, pakai lipstik, niatnya untuk dilihat orang, maka itu haram. Ada orang laki-laki atau perempuan, dia berdandan supaya menarik perhatian orang, maka itu hukumnya haram. Tapi kalau untuk merawat diri boleh, pakai skincare, pakai body lotion biar kulitnya bagus, perawatan. Niatnya apa? Niatnya self love, mencintai diri sendiri. Nah, itu boleh, malah bagus, dianjurkan dalam Islam. Perempuan pun sama. Kalau dia memperbaiki dirinya, merawat dirinya, tujuannya apa? Untuk menyayangi dirinya sendiri, maka itu boleh. Yang nggak boleh apa? Ketika dia berdandan, mempercantik diri atau mempertampan diri, niatnya untuk menarik lawan jenis, maka itu tidak boleh. Hukumnya Kenapa haram? Iya, kenapa niat untuk menarik lawan jenis itu haram? Nah, bisa menjadi zina, bisa menjadi maksiat. Ya, itu adalah satu jalan untuk menuju maksiat. Makanya itu operasi plastik tidak boleh. Pertama, nggak ada tujuannya untuk keilmuan. Apa tujuan orang operasi plastik? Supaya tambah cantik, untuk keilmuan? Nggak ada. Ya, operasi plastik tujuannya pasti satu. Kenapa? Biar dilihat orang lebih ganteng, lebih cantik, untuk menarik lawan jenis. Nah, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Tapi kalau memperbagus muka, dirawat untuk mencintai dirinya sendiri, merawat dirinya, maka itu boleh. Yang tidak boleh untuk menarik lawan jenis. Kalau orang misalnya operasi plastik, terus dia niat untuk memperbagus muka. Jadi pertama, dilihat operasi plastik itu secara kesehatan tidak bagus. Tidak bagus. Kulit menjadi makin tipis. Orang lebih sensitif kepada matahari, yang tadinya kulitnya tebal jadi tipis. Lebih mudah terkena kanker kulit kalau orang itu operasi plastik. Maka kalau ada orang operasi plastik, alasannya apa? Karena mencintai dirinya sendiri. Salah itu. Karena apa? Malah lebih bahaya operasi plastik daripada asli. Ya, coba lihat di internet tuh, apa efek samping dari operasi plastik? Banyak. Dia nggak bisa kena sinar matahari lama-lama. Ya.
Kalau lama-lama itu bisa melepuh kulitnya, bisa rusak. Hah? Makanya yang operasi plastik itu pasti artis, udah pasti. Yang dia itu duitnya banyak, kemana-mana naik mobil, nggak kena sinar matahari. Coba tukang bangunan operasi plastik, nah, tiap hari kena panas. Oh ya, kalau cuman operasi dikit-dikit aja nggak apa-apa. Tapi kalau total ya itu sangat sensitif kalau terkena sinar matahari. Kalau gagal ya tambah buruk mukanya, tambah jelek. Sama kayak abdi terus akhir. Jadi makin sama kayak abdi. Sana jemur sana ku abdi. Sekali lagi usah jemur nih. Jadi orang menyimpulkan hukum itu nggak sesimpel yang kita pikirkan. Harus banyak pengetahuan, harus banyak ilmu tentang operasi plastik itu gimana, caranya gimana, akibatnya gimana. Maka semuanya harus diperhitung. Dan juga ilmu fikihnya, ilmu kaidah fikih, usul fikih harus kuat, baru bisa menyimpulkan hukum. Jadi jangan dilihat, kenapa kok Islam itu standar ganda. Standar ganda itu gimana? Standar ganda itu di sana bilang A, di sini bilang B, nggak konsisten. Gimana ini Islam ini? Bukan seperti itu. Menyimpulkan hukum dalam Islam itu tidak sesimpel yang kita duga. Syarat menyimpulkan hukum banyak. Harus bisa menguasai kaidah fikih, usul fikih, mustalah hadis, mantik, balaghah, bayan, nahwu, shorof, Al-Quran, nuzulul, asbabun nuzul, asbabul wurud. Banyak. Harus tahu hadis itu dulu sebab turunnya bagaimana, sebab terjadinya bagaimana. Harus banyak belajar hadis, karena nggak bisa orang itu menyimpulkan hukum hanya dari satu hadis. Dulu Ustadz pernah ditanya soal satu hadis. Ustadz, kemarin saya baca hadis sahih, apa bunyinya? Barang siapa yang mandi besar yang sebelumnya tidak wudu dulu, maka tidak termasuk umat kami, kata Nabi. Nabi bersabda, kalau orang mandi besar sebelumnya tidak wudu, maka dia bukan termasuk golongan kami. Maksudnya tidak diakui umat oleh Nabi. Ya. Pengapo wae kok? Biasaan. Nah, kalau orang tidak paham hukum, dia akan menyimpulkan, wah, berarti sebelum mandi wajib harus wudu. Lah, saya nggak pernah wudu, Ustaz. Kalau mandi wajib gimana? Jadi maksud hadis itu, dengar makanya. Jadi maksud hadis itu, kalau orang mandi besar sebelumnya tidak wudu, bukan termasuk golongannya Nabi. Itu maksudnya bukan langsung tidak diakui Nabi. Masa gara-gara nggak wudu aja langsung keluar dari Islam? Kan tidak mungkin, nggak masuk akal. Lah maksudnya gimana? Maksudnya sunnah sebelum mandi besar itu wudu.
Kenapa? Karena dalam hadis yang lain ada sahabat yang ketika mandi besar nggak wudhu dulu, dan itu amalan sebagian ulama. Ya banyak ulama yang berwudhu, tapi banyak orang itu yang mandi besar itu tidak berwudhu. Bagaimana? Masa nggak diakui umat Nabi? Nah itu makna hadis itu menunjukkan kalau wudhu sebelum mandi besar itu sunnah.